beberapa pengertian tentang apa itu identitas nasional. Menurut para ahli, salah satunya Kunto Wibisono, identitas nasional yakni semua manifestasi dari nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dan negara dengan ciri khasnya sendiri yang akan membuatnya berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Berikut ada juga pengertian menurut Dean Amix dan Sandra M. Hawley. Menurut kedua ahli ini, identitas nasional berarti suatu bangsa yang memiliki bangunan politik berwujud ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial pemerintahan yang sah, serta pengakuan bangsa lain dan sebagainya. Istilah identitas nasional terbentuk dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Menurut KBBI, identitas yaitu ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri, sedangkan nasional yaitu bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Jadi berdasarkan hal-hal tadi, apa itu identitas nasional? Simpelnya, identitas nasional merupakan ciri-ciri atau penanda yang memisahkan atau membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional yang di dalamnya adalah sejarah. Seperti yang tercatat dalam sejarah, banyak orang mengetahui bahwa sebelum menjadi suatu negara, bangsa ini mengalami kejayaan yang terdiri dari dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Semangat juang yang dimiliki masyarakatnya mampu mengusir para penjajah, dan inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Indonesia memiliki identitas nasional sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah. Dan juga ada budaya. Budaya menjadi salah satu unsur terpenting dalam pembentukan identitas nasional suatu negara. Karena dengan dimilikinya bermacam-macam budaya akan menjadikan ciri khas dari negara itu sendiri. Dan karena itu, mari kita sebagai mahasiswa untuk ikut serta dalam melestarikan budaya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, agama. Negara Indonesia memang dikenal sebagai bangsa yang didominasi masyarakat agamis. Agama dan keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia memang sangat beragam, seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, serta Konghucu. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang dikhususkan dan bersifat askriptif, yang berarti tiap individu memiliki suku bangsanya sejak lahir dan bukan menjadi kuasanya untuk memilih. Yang ketiga, bahasa. Bahasa adalah suatu golongan sosial yang berdasar pada aspek simbolik sebagai sarana untuk berinteraksi. Biasanya setiap individu mempelajari simbol yang membentuk sebuah bahasa sejak lahir. Bahasa juga merupakan bagian dari budaya. Fungsi identitas nasional sebagai pemersatu bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki sangat banyak macam suku, budaya, dan agama. Identitas nasional berfungsi untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu juga untuk memperkenalkan Indonesia di kancah dunia. Lalu sebagai pembeda dengan bangsa lain, seperti halnya pengertian identitas nasional yang menjadi sebuah jati diri bangsa, selaras dengan fungsinya sebagai pembeda dengan bangsa lain. Sebagai ciri dari suatu bangsa, tentunya hal inilah yang menjadi pembeda suatu bangsa secara lebih spesifik. Fungsi identitas nasional. Landasan bangsa. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pedoman atau pegangan agar suatu bangsa bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Selain itu, identitas nasional juga bisa menggambarkan potensi serta kemampuan dari negara itu sendiri. Fungsi identitas nasional, identitas negara. Fungsi yang paling penting dari identitas nasional adalah sebagai identitas negara atau jati diri negara itu sendiri. Jadi dengan adanya identitas nasional secara otomatis bangsa tersebut menonjol dibanding dengan bangsa lain. Jati diri Indonesia. Identitas nasional atau jati diri bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi dan norma-norma dasar, di mana kedua hal ini sebagai dasar atau pedoman untuk kita berperilaku. Jati diri bangsa Indonesia disimpulkan dalam ideologi dan konstitusi, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD NRI tahun 1945, bab 15, pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A,
Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Konsep jati diri bangsa berdasarkan buku mengindonesia, etnisitas dan identitas bangsa Indonesia yang ditulis oleh H.A.R. Thilahat. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Konsep jati diri bangsa berdasarkan buku filsafat Pancasila yang ditulis oleh Kaila. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, cara pandang terhadap keadilan sosial, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang dirumuskan sebagai Pancasila, lebih dari Pancasila sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Permasalahan dinamika dan tentangan identitas nasional. Contoh permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, rasa nasionalisme dan patriotisme yang memudar. Kenapa demikian? Karena Pancasila menjadi kendaraan politik atau era Orde Baru dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, yakni identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, dikenal dengan bangsa kebangkitan nasional. Berikutnya adalah secara sosiologis, yaitu identitas nasional telah berbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, atau persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.